Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Aurel adalah seorang gadis muda yang tumbuh dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba pas-pasan, tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama ibunya yang bekerja sebagai penjahit. Meski hidup dalam keterbatasan, Aurel tak pernah kehilangan semangatnya untuk mengejar impian. Sejak remaja, ia bercita-cita untuk bekerja di sebuah perusahaan besar. Baginya, pendidikan dan kerja keras adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Namun, kondisi ekonomi membuatnya harus berjuang lebih keras dibanding orang lain. Setelah menyelesaikan pendidikannya dengan susah payah, akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ternama. Hari itu, dengan penuh semangat, Aurel berangkat menuju gedung megah tempat wawancara diadakan. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, blus putih yang sudah sedikit pudar dan rok hitam yang diwarisi dari ibunya. Sepatunya sudah agak usang, tetapi ia tetap melangkah dengan percaya diri. Saat tiba di lobi perusahaan, ia disambut oleh pemandangan yang membuatnya merasa kecil. Karyawan-karyawan berpakaian rapi berlalu lalang, mengenakan setelan mahal dengan penampilan yang sangat profesional. Suasana di dalam gedung terasa megah, dengan lantai marmer mengkilap dan lampu kristal yang berkilauan di langit-langit. Aurel meneguk ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa dirinya berbeda dari para pelamar lain yang mungkin berasal dari keluarga berada, tetapi ia tetap percaya pada kemampuannya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju meja resepsionis untuk mengonfirmasi jadwal wawancaranya. Namun, saat ia berdiri di sana, beberapa pelamar lain mulai memperhatikannya dengan tatapan merendahkan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. "Lihat gadis itu. Apa dia serius mau melamar kerja di sini dengan pakaian seperti itu?" bisik salah seorang wanita dengan nada mengejek. "Sepertinya dia salah tempat. Ini perusahaan kelas atas, bukan tempat bagi orang sembarangan," tambah seorang pria dengan senyum sinis. Aurel mendengar komentar-komentar itu, tapi ia berusaha untuk tidak terpengaruh. Ia menggenggam dokumen lamarannya erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Ia datang ke sini bukan untuk dinilai dari penampilannya, melainkan dari kemampuannya. Sambil menunggu giliran wawancara, ia duduk di kursi yang disediakan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa hari ini bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia hanya berharap satu hal, kesempatan untuk membuktikan dirinya. Aurel duduk di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk. Ia berusaha untuk tetap tenang, meski komentar merendahkan dari beberapa pelamar lain masih terngiang di telinganya. Beberapa orang melirik arahnya dengan sinis, memperhatikan pakaian sederhananya yang jelas berbeda dari yang lain. Tak lama kemudian, seorang pria muda dengan setelan mahal masuk ke ruangan. Wajahnya tampan, dengan ekspresi penuh percaya diri, bahkan bisa dibilang arogan. Pria itu adalah Kevin, salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Sebagai anggota tim rekrutmen, ia bertugas menyeleksi pelamar yang layak untuk bergabung di perusahaan. Tatapan Kevin segera tertuju pada Aurel. Ia menyipitkan mata dan mengangkat sebelah alisnya, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan langkah santai, ia mendekati Aurel dan tersenyum sinis. "Kamu yakin tidak salah tempat?" tanyanya dengan nada mengejek. Aurel menoleh dan menatapnya dengan penuh kebingungan. "Maaf." Kevin terkekeh pelan. "Maksudku, lihatlah sekelilingmu. Perusahaan ini hanya menerima orang-orang terbaik. Penampilan juga mencerminkan profesionalisme. Dan, yah, kamu bisa menilainya sendiri." Beberapa pelamar lain mulai tertawa kecil, mendukung Kevin yang terang-terangan meremehkan Aurel. Aurel merasakan dadanya sesak, tetapi ia menahan emosinya. Ia sudah terbiasa menghadapi perlakuan seperti ini sejak kecil.
Hidup dalam kemiskinan membuatnya sering dianggap rendah oleh orang lain. Tapi kali ini, ia tidak akan menyerah. Aku datang ke sini karena aku percaya dengan kemampuanku, jawab Aurel tegas. Aku mungkin tidak memakai pakaian mahal, tapi aku yakin perusahaan ini lebih menghargai kompetensi daripada sekadar penampilan. Kevin tertawa kecil, seolah tak percaya dengan keberanian Aurel membalas ucapannya. Menarik, ujarnya sambil melipat tangan di dada. Baiklah, kalau begitu, semoga beruntung. Tapi jangan terlalu berharap. Setelah itu, Kevin berjalan pergi, meninggalkan Aurel yang masih berusaha menenangkan dirinya. Ketika namanya dipanggil untuk masuk ke ruang wawancara, Aurel menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa wawancara ini tidak akan mudah, terutama setelah penghinaan yang baru saja ia terima. Tapi ia tidak akan mundur. Dengan kepala tegak, ia melangkah masuk ke dalam ruangan, siap menghadapi apapun yang menunggunya di dalam. Aurel melangkah masuk ke ruang wawancara dengan hati-hati. Ruangan itu luas, dengan meja panjang di tengahnya, tempat 3 orang pewawancara duduk dengan wajah serius. Di sudut ruangan, beberapa staf perusahaan, termasuk Kevin, juga hadir untuk menyaksikan proses seleksi. Saat Aurel duduk, seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan jas elegan membaca berkas lamarannya dengan tatapan meremehkan. Namanya Bu Cynthia, Kepala Divisi Rekrutmen. Aurel, ya? Suara Bu Cynthia terdengar datar. Ia menelusuri Aurel dari atas ke bawah dengan pandangan skeptis. Kamu melamar untuk posisi asisten manajer keuangan? Aurel mengangguk. Ya, Bu. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan pengalaman kerja magang di beberapa perusahaan kecil. Salah satu pewawancara pria, Pak Rahmat, tertawa kecil sambil melirik rekan-rekannya. Magang di perusahaan kecil? Itu saja. Kevin, yang berdiri di belakang, menyilangkan tangan dan menyeringai. Mungkin dia berpikir ini perusahaan amal yang menerima siapa saja, ucapnya pelan, namun cukup keras hingga terdengar di ruangan. Tawa kecil terdengar dari beberapa staf yang duduk di sana. Wajah Aurel mulai memanas, tetapi ia tetap berusaha tenang. Bu Cynthia mengetukkan jarinya ke meja. Aurel, kamu sadar tidak bahwa perusahaan ini adalah salah satu yang terbaik di industri keuangan? Kami mencari kandidat yang memiliki pengalaman kuat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang kompetitif. Kamu datang ke sini tanpa pengalaman yang cukup, tanpa penampilan yang profesional. Apa yang membuatmu berpikir kamu layak untuk posisi ini? Aurel menelan ludah. Saya mungkin tidak memiliki pengalaman di perusahaan besar, tetapi saya memiliki kemampuan analisis keuangan yang baik, serta keinginan belajar yang tinggi. Jika diberi kesempatan, saya yakin bisa membuktikan kemampuan saya. Pak Rahmat menggelengkan kepala. Sayangnya, kami tidak punya waktu untuk membimbing seseorang dari nol. Bu Cynthia menutup berkas lamaran Aurel dengan suara tegas. Terima kasih telah datang, Aurel. Kami sudah memutuskan bahwa kamu tidak cocok untuk posisi ini. Aurel terdiam. Ia bahkan belum diberi kesempatan untuk menjalani tes atau menjelaskan lebih jauh tentang dirinya. Saat ia bangkit berdiri, Kevin kembali menyindirnya. Sudah kuduga hasilnya akan seperti ini. Harusnya kamu sadar diri sebelum datang ke tempat seperti ini. Tawa kembali terdengar. Aurel merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Dengan perasaan hancur, ia membungkuk sedikit sebagai tanda hormat, lalu berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Di luar ruangan, air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Ia tidak akan menangis di depan orang-orang yang telah meremehkannya. Saat ia melangkah keluar dari gedung perusahaan, Aurel menggenggam erat tasnya. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa suatu hari nanti, orang-orang yang telah menghina dan meremehkannya akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Aurel melangkah keluar dari gedung perusahaan dengan hati yang hancur. Langit mendung seakan mencerminkan perasaannya yang kelam. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju halte bus,
mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara deru mobil mewah yang berhenti tepat di depan gedung menarik perhatiannya. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti di pintu utama perusahaan. Dari dalam mobil, seorang pria tua yang berwibawa turun dengan elegan. Dengan setelan jas mahal dan tatapan tajam penuh harisma, ia berjalan masuk ke dalam gedung, diiringi beberapa asisten yang tampak sibuk mengikutinya. Semua karyawan yang berada di sekitar langsung menundukkan kepala dengan hormat. Beberapa staf bahkan tampak tegang saat pria tua itu melangkah masuk. Aurel berhenti melangkah dan menatap pria tersebut. Ia merasa wajah pria itu tidak asing. Saat pria itu menoleh ke arahnya, ekspresinya berubah. Sejenak, ia terdiam, matanya menelusuri wajah Aurel dengan penuh keterkejutan, seakan mengenalnya. Aurel merasakan tatapan itu dan hatinya mulai bertanya-tanya. Siapa pria ini? Mengapa ia menatapnya dengan cara seperti itu? Seorang karyawan berbisik kepada rekannya, cukup keras hingga terdengar oleh Aurel. Itu Alexander Wijaya, CEO perusahaan ini. Aurel terkejut. Ia tahu nama itu. Alexander Wijaya bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga salah satu orang terkaya di negeri ini. Namun, mengapa pria sebesar itu melihatnya dengan tatapan yang begitu intens? Tiba-tiba, langkah pria tua itu terhenti. Dengan suara berat namun penuh ketegasan, ia berkata, "Kamu, siapa namamu?" Semua orang yang mendengar pertanyaan itu terkejut. CEO mereka, yang biasanya tidak memperhatikan hal-hal kecil, kini bertanya langsung pada seorang gadis asing dengan pakaian sederhana. Aurel menelan ludah, bingung harus berkata apa. Namun, ia tetap menjawab dengan suara lirih. "Aurel, Pak." Alexander Wijaya memperhatikan Aurel lebih lama, lalu matanya sedikit melembut. Ada sesuatu dalam tatapannya, sebuah emosi yang sulit dijelaskan. Tanpa ragu, pria tua itu memberi isyarat kepada asistennya. "Bawa dia ke ruanganku sekarang." Ruangan itu mendadak sunyi. Para staf saling berpandangan dengan wajah bingung dan penasaran. Kevin, yang baru saja keluar dari dalam gedung, terkejut melihat kejadian itu. Ia tidak percaya bahwa gadis yang baru saja ia hina kini dipanggil langsung oleh CEO perusahaan. Aurel sendiri terpaku. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ada satu hal yang pasti, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Aurel duduk di dalam ruang kantor yang luas dan megah. Dindingnya dipenuhi dengan rak buku dan foto-foto lama yang menunjukkan sejarah panjang perusahaan. Di depannya, Alexander Wijaya menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh arti. Gadis itu masih bingung. Mengapa pria berwibawa ini begitu tertarik padanya? Mengapa ia, seorang gadis biasa, tiba-tiba dipanggil ke ruangan yang mungkin hanya bisa dimasuki oleh orang-orang penting? Setelah beberapa saat hening, Alexander menghela napas panjang. Ia lalu mengeluarkan sebuah foto lama dari dalam laci mejanya dan meletakkannya di depan Aurel. "Lihat ini, Aurel," katanya dengan suara berat. Aurel mengambil foto itu dengan tangan bergetar. Matanya membelalak saat mengenali sosok seorang wanita dalam foto tersebut. Itu adalah ibunya, saat masih muda. "Kamu pasti mengenali wanita ini," Alexander melanjutkan. "Dia adalah putriku, dan kamu adalah cucuku." Aurel terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya, namun sulit ia cerna. Bagaimana mungkin? Ibunya tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Yang ia tahu, mereka hidup sederhana sejak kecil, tanpa ada kemewahan sedikit pun. Melihat ekspresi kaget Aurel, Alexander melanjutkan penjelasannya. Dahulu, ibunya, Laras, jatuh cinta pada seorang pria yang tidak direstui oleh keluarga besar mereka. Karena itu, ia pergi meninggalkan keluarga dan memutuskan hubungan dengan mereka. Sejak saat itu, keluarga mereka kehilangan jejaknya. Bertahun-tahun mereka mencari, tetapi tidak pernah berhasil menemukan keberadaan Laras dan anaknya. Hingga hari ini, ketika Aurel datang ke perusahaan ini, ruangan itu dipenuhi keheningan. Aurel menunduk,
Perasaannya bercampur aduk antara keterkejutan, kebahagiaan, dan kesedihan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya berasal dari keluarga kaya, apalagi memiliki hubungan dengan perusahaan besar ini. Di luar ruangan, kabar tentang identitas Aurel menyebar dengan cepat. Para staf yang sebelumnya menghina dan meremehkannya kini merasa ketakutan. Mereka menyesali perkataan kasar yang mereka lontarkan. Beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar membayangkan kemungkinan dipecat karena telah memperlakukan cucu dari CEO dengan buruk. Kevin, yang paling vokal dalam merendahkan Aurel, berdiri membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia baru saja menghina dan menertawakan seseorang yang ternyata memiliki kedudukan jauh lebih tinggi darinya. Sementara itu, di dalam ruangan, Alexander menatap Aurel dengan penuh kebanggaan. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, Aurel. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanmu lagi. Aurel masih belum bisa berkata-kata. Hidupnya telah berubah dalam sekejap, dan ia tahu, ini baru permulaan dari segalanya. Kantor yang sebelumnya dipenuhi dengan bisikan meremehkan kini berubah menjadi keheningan penuh ketegangan. Para karyawan yang sebelumnya menghina Aurel kini menundukkan kepala, takut menatap matanya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis yang mereka anggap tidak pantas bekerja di tempat bergengsi ini justru memiliki hubungan langsung dengan CEO perusahaan. Kevin, yang paling vokal dalam merendahkan Aurel, kini berdiri membeku. Wajahnya pucat pasi, tangannya mengepal tanpa sadar. Ia mencoba mengingat kembali setiap kata kasar yang telah ia ucapkan kepada gadis itu. Bagaimana mungkin ia begitu bodoh dan arogan? Ia telah mengolok-olok seseorang yang ternyata cucu dari pemilik perusahaan. Rekan-rekan Kevin pun mulai berbisik satu sama lain. Beberapa di antara mereka mencoba mencari cara agar tidak terlibat dalam masalah ini. Salah satu staf, yang tadi ikut menertawakan Aurel, mendekati Kevin dengan gugup. "Kevin, kita sudah keterlaluan," bisiknya. Kevin menelan ludah. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah keterlaluan. Ini adalah kesalahan besar. Ia telah menghina seseorang yang statusnya jauh lebih tinggi darinya. Jika CEO mengetahui semua perlakuan buruknya terhadap Aurel, ia bisa kehilangan pekerjaannya dalam sekejap. Sementara itu, Aurel masih duduk diam di dalam ruangan Alexander Wijaya. Ia bisa merasakan perubahan suasana di luar. Dari balik pintu kaca, ia melihat wajah-wajah ketakutan yang tadi menghina dan mengolok-oloknya. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah Kevin. Pria yang awalnya tampak begitu percaya diri kini berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Tatapannya yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi ketakutan dan penyesalan. Alexander, yang duduk di seberangnya, menatapnya dengan senyum tipis. "Kamu punya pilihan, Aurel," katanya tenang. "Kamu bisa membiarkan mereka belajar dari kesalahan mereka, atau kamu bisa memberikan mereka pelajaran yang lebih keras." Aurel menghela napas panjang. Ia bukan tipe orang yang pendendam, tapi ia juga tidak bisa melupakan begitu saja perlakuan mereka. Ia tahu, ini saatnya membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya, Aurel tidak memilih jalan dendam. Ia sadar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh hinaan orang lain, melainkan oleh kerja keras dan ketekunan. Meski bisa saja menggunakan statusnya untuk membalas mereka yang telah meremehkannya, ia lebih memilih cara yang elegan, membuktikan bahwa ia layak berada di posisi itu. Dalam beberapa minggu, Aurel mulai beradaptasi dengan lingkungan bisnis keluarga. Ia belajar langsung dari kakeknya, Alexander Wijaya, yang dengan sabar mengajarinya seluk-beluk perusahaan. Aurel menyadari bahwa dunia bisnis bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia tak gentar. Setiap hari, ia menghabiskan waktu untuk memahami strategi perusahaan, menghadiri rapat penting, dan bahkan mulai memberikan masukan yang cerdas. Para karyawan yang sebelumnya menghina Aurel kini melihatnya dalam perspektif berbeda. Mereka tak menyangka bahwa gadis sederhana yang mereka remehkan ternyata memiliki kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Bahkan, beberapa dari mereka mulai merasa kagum. Sementara itu, Kevin terus mengamati Aurel dari kejauhan.
Ia merasa semakin menyesal atas sikap kasarnya dulu. Tidak hanya cantik, Aurel juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Setiap kali ia berbicara dalam rapat, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kevin akhirnya menyadari bahwa kesuksesan Aurel bukan semata-mata karena statusnya, tetapi karena kerja keras dan ketulusan hatinya. Suatu hari, Aurel mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya lebih jauh. Perusahaan sedang menghadapi tantangan besar dalam proyek ekspansi ke luar negeri. Banyak yang ragu apakah Aurel mampu menangani situasi tersebut, tetapi ia tidak mundur. Dengan penuh percaya diri, ia menyusun strategi bisnis yang inovatif dan mempresentasikannya di depan dewan direksi. Saat Aurel berbicara, semua mata tertuju padanya. Bahkan Alexander Wijaya pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ia melihat bahwa cucunya memiliki bakat luar biasa, bukan hanya sebagai ahli waris, tetapi juga sebagai pemimpin sejati. Ketika presentasi selesai, ruangan dipenuhi tepuk tangan. Beberapa orang yang dulu meremehkannya kini mengangguk kagum. Kevin, yang duduk di sudut ruangan, hanya bisa tersenyum pahit. Ia menyadari bahwa Aurel telah membuktikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Ia telah menunjukkan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh penampilan atau status, melainkan oleh dedikasi dan kerja keras. Namun, ini baru permulaan bagi Aurel. Perjalanan barunya di dunia bisnis baru saja dimulai. Setelah melalui berbagai tantangan dan pembuktian diri, Aurel akhirnya mencapai puncak keberhasilannya. Ia tidak hanya menjadi pewaris perusahaan keluarganya, tetapi juga mendirikan bisnisnya sendiri. Dengan visi yang kuat, ia membangun sebuah perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi bagi orang-orang kurang mampu, seperti dirinya dulu. Keputusan Aurel untuk menggunakan kesuksesannya demi membantu orang lain membuatnya semakin dihormati. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini melihatnya dengan penuh kekaguman. Para staf yang pernah menghinanya kini bekerja di bawah kepemimpinannya dan memperlakukan Aurel dengan rasa hormat yang tulus. Mereka menyadari bahwa mereka telah menilai Aurel hanya dari luarnya, tanpa mengetahui bahwa ia memiliki kekuatan dan tekad yang luar biasa. Sementara itu, Kevin semakin merasa tertarik pada Aurel. Ia yang dulu angkuh dan arogan kini berubah. Kevin mencoba mendekati Aurel, berharap bisa menebus kesalahannya dan menunjukkan bahwa ia benar-benar mengaguminya, bukan hanya karena statusnya, tetapi juga karena karakter dan kerja kerasnya. Namun, Aurel tidak lagi tertarik pada hal-hal yang tidak memiliki tujuan jelas. Ia tersenyum ramah kepada Kevin, tetapi dengan lembut menolak pendekatannya. "Aku punya impian yang lebih besar," kata Aurel dengan lembut. "Aku ingin membantu mereka yang bernasib sama sepertiku dulu. Aku ingin memastikan tidak ada lagi gadis yang dihina hanya karena mereka berasal dari keluarga miskin." Kata-kata Aurel menggema di hati Kevin dan semua orang yang mendengarnya. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan. Ia telah membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak bisa diukur dari penampilan atau latar belakangnya, melainkan dari ketekunan, kerja keras, dan kebaikan hati. Kini, Aurel dikenal sebagai sosok inspiratif. Banyak anak muda yang bercita-cita untuk sukses menjadikannya panutan. Ia mengubah hinaan yang pernah diterimanya menjadi motivasi untuk bangkit dan meraih kemenangan sejati, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Di puncak keberhasilannya, Aurel berdiri teguh dengan keyakinan yang semakin kuat. Ia telah membuktikan bahwa gadis miskin yang dulu diremehkan kini menjadi seseorang yang dihormati dan dikagumi. Tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya dengan tekad, kerja keras, dan hati yang tulus.